Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli Simorangkir. Yes bang, di edisi spesial Natal ini kita syutingnya juga agak beda nih tempatnya ya. Seperti biasa kita selalu kalau edisi Natal tahun baru agak beda tempatnya dong, ya kan? Dan kita nggak cuman berdua, kita kedatangan tamu spesial yang tahun lalu juga ada di edisi spesial. Dosen saya dulu. Iya, dosen saya juga. Ya. Siapa lagi kalau bukan Pastor Amos Hosea. Welcome. Pak Amos, thank you so much sudah menyempatkan waktu ya untuk hadir, untuk ngobrol-ngobrol sama kita pada kesempatan ini. Saudara, Pak Amos ini dosen Bang Ruli, dosen saya juga ya. Pak Amos ngeliat saya sejak saya masih muda banget ya. Orang bilang masih imut-imut. Iya. Tapi nggak amit-amit kan? Enggak ya. Tapi satu hal, Pak Amos begini aja ya. Saya udah berevolusi tapi Pak Amos penampilannya luar biasa, awet muda. Begini aja terus. Konstan dan stabil. Bedanya dulu gemuk, sekarang agak sedikit. Ya. Rambut aja. Siap. Oke saudara, dalam edisi Natal ini kita mau bicara tentang the real meaning of Christmas atau makna Natal yang sesungguhnya ya. Tetapi sebelum kita memulai pembicaraan ini, bincang-bincang kita seperti biasa, saya mau menyapa ya setiap saudara yang menyaksikan acara ini secara langsung baik di YouTube channel Lifehouse Community maupun saudara yang menyaksikan secara tunda di MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, baik saudara yang di Jakarta ataupun yang di luar Jakarta. Khususnya pemirsa Live Channel yang banyak, saya tahu banyak sekali di Indonesia bagian timur. Saya ingin menyapa saudara semua dan mari kita siapkan hati kita mau belajar pada kesempatan ini. Selalu saya bilang, saya pun selalu sangat diberkati lewat pembicaraan dari berbagai narasumber yang hadir. Nah saudara, kenapa kita pilih tema The Real Meaning of Christmas atau makna Natal yang sesungguhnya? Sebab sejatinya ya, orang Kristen itu senang merayakan Natal ya. Buktinya apa? Kalau Natal gereja pasti paling penuh ya. Makanya ada banyak Kristen napas katanya, Natal Paskah. Tapi khususnya Natal itu biasa bahkan lebih ramai daripada Paskah. Ini seperti puncak perayaan ya. Ada orang yang nggak pernah mau tahu Tuhan, nggak pernah mau ke gereja, tapi kalau Natal oke lah datang ya. Bahkan kalau kita lihat seperti di luar negeri ya, wah hiasan Natal begitu menarik. Apakah mereka merayakan dengan datang ke gereja? Belum tentu juga. Tapi pokoknya bawaannya senang aja kalau udah mau Natal, ikut dekor-dekor apa semua ya, menikmati dekorasinya. Nah, tetapi gini, jangan sampai kita hanya tahu merayakan tapi kita kehilangan maknanya. Atau sebagian kita yang berpikir pokoknya yang penting kalau Natal semua serba baru ya, baju baru ya, semua baru, tapi yang nggak boleh istri baru ya Pak. Itu yang nggak boleh, bahaya. Ditangkap satpam. Ya, nah jadi itulah kita harus belajar apa sih makna Natal. Tentunya nanti kita akan banyak diskusi ya, bagaimana seharusnya kita merayakan Natal dan lain sebagainya. Bang, ada yang mau ditambahkan dulu sebelum langsung kita tanya-tanya? Udah nggak sabar, langsung aja. Mungkin Pak Amos boleh kasih pembuka dulu nih tentang makna Natal nih, tentang menarik. Pembicaraan kita nih. Setuju sekali seperti Pak Pastor Wigan katakan, kalau Natal itu orang jadi ke gereja. Iya. Karena saya pun juga demikian ya. Saya ini anak pendeta di gereja Protestan ya. Dulu orang tua saya aktif di gereja. Ya, sekolah TK, SD, SMP, SMA Kristen ya. Nama saya pun lahir juga sudah Amos Hosea ya. Karena anak pendeta semua pasti nama Alkitab gitu ya. Kakak saya juga nama Alkitab, Yohana, adik saya 3 laki-laki. Samuel, Yakobus, Yohanes ya, itu nama Alkitab. Bahkan anjing kami pun di rumah namanya Herodes gitu ya. Supaya lengkap nama Alkitab. Kalau nggak boleh makan di rumah gitu ya. Tapi jujur saja Kristennya tuh Kristen betul ya, napas, Natal, Paskah baru ke gereja. Kadang-kadang Kristen Natal, Kristen kapal selam ya. Apa tuh, timbul, habis itu tenggelam. Timbulnya pas Natal, habis itu tenggelamnya setahun gitu ya. Jadi saya ingat saya dibesarkan daerah Petamburan tuh, Gang Harlan. Ya, itu daerah yang mungkin saya dulu tinggal di situ dari tahun 69. Cuma sekarang tuh jalan sudah dibongkar jadi jembatan flyover yang menghubungkan dari daerah Brigjen Katamso ke
Tanah Abang tuh. Itu jembatan itu dulu buntu tuh. Ya. Saya ingat dulu teman-teman saya dari berbagai macam kepercayaan agama. Ya, satu kali ini membawa saya ke gereja. Dia nanya begini nih, ini pakai istilah anak Jakarta. Mos, agama lu sebenarnya apa sih gitu ya. Dia jadi nanya begitu ya? Iya. Saya tanya, kenapa lu nanya begitu? Lu ke masjid enggak, ke kelenteng enggak, ke gereja enggak gitu. Jadi ada teman saya perhatiin yang namanya Amos tuh nggak pernah ke gereja. Dia tahu sebenarnya saya Kristen gitu. Gara-gara kalimat itu akhirnya saya bilang kayaknya mesti ke gereja untuk nunjukin saya Kristen gitu ya. Jadi dari pengalaman itu, ini karena belum hidup baru dalam Kristus ya, saya suka bilang dulu Kristen saya kan Kristen yang haleluya, halelupa, hula-hula, kesambar halilintar gitu ya. Kristen yang ya cuma di KTP aja Kristen ya gitu. Ya akhirnya saya ke gereja gitu. Tapi apakah sebenarnya Natal itu hanya ke gereja ya? Apalagi saya punya ayah itu kelahiran Manado, ibu saya tuh ada Ambonnya. Udahlah, kita nih orang yang punya tradisi Kristen yang kuat tuh Natal tuh identik dengan kumpul-kumpul, makan gitu ya. Bahkan saya pernah baca ada tradisi kayak di Papua ada tradisi barapen ya, di Ambon ada cuci negeri, jadi mesti bersih-bersih rumah ya. Saya ingat dulu kalau mau Natal tuh rumah tuh mesti dikapur ya, dicat gitu ya, mesti rapi. Saya ingat kalau Natal tuh seminggu sebelum Natal tuh di rumah tuh nggak boleh ada yang teriak-teriak gitu ya. Kita mesti berubah jadi kayak malaikat. Nyata itu tradisinya orang Ambon. Jadi kalau Natal tuh orang Ambon semua berubah jadi malaikat ya. Jadi nggak perlu kendaraan, cukup terbang aja udah nyampe suatu tempat ya. Gitu ya, ada makan. Saya ingat juga kalau Natal tuh menunya jadi berubah. Ya, kalau dulu kan sebelum Natal tuh saya ingat di rumah tuh menunya ya ala kadarnya. Ya 4 sehat 5 kolesterol gitu ya. Tapi pas Natal tuh saya ingat tuh ya makanannya B2 ya, B3, B7 pokoknya udah nggak jelas gitu ya. Ya. Jadi 4 sehat 5 kolesterol tuh kalau Natal. Tapi apakah itu sekedar yang namanya satu perayaan Natal gitu ya enggak. Nah, kalau kita bicara tentang Alkitab kita bicara ya. Firman Tuhan itu kalau diringkas itu kan dalam satu ungkapan ada keselamatan dalam Kristus. Ya, Tuhan Yesus pernah mengecam para ahli Taurat, orang-orang Israel, mereka menyelidiki kitab suci. Ya, bahkan saya pernah khotbahkan ini ayat, saya lihat kata menyelidiki itu satu ungkapan dari bahasa aslinya seperti kayak anjing mencari sesuatu. Jadi serius gitu ya. Nah, karena kadang-kadang kan orang tuh baca Alkitab kan di depan kipas angin ya. Injil Matius selesai dalam waktu 1 menit karena ketiup angin. Ketiup angin gitu ya. Itu mesti minum tolak angin supaya WSWS bablas anginnya gitu ya. Tapi Tuhan Yesus ngecam, kamu menyelidiki kitab suci tapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk mulai hidup itu. Dan Tuhan Yesus juga pernah membuka pikiran para murid. Karena setelah peristiwa kebangkitan, murid-murid nggak percaya Yesus bangkit. Gitu, dan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, hal yang pertama adalah Tuhan Yesus mengatakan sudah tertulis dalam kitab Nabi ya, sudah tulis. Kalau orang Ibrani kan ada Torah, Nebiim dan Ketubim, sudah ditulis tuh semuanya ada ya, bahwa Mesias harus mati dan bangkit. Jadi kalau boleh disimpulkan, isi dari kitab suci adalah keselamatan dalam Kristus. Demikian juga dengan Natal. Jadi Natal itu adalah kalau kita memakai banyak tema dalam gereja, sering kasih Natal ya, sering bicara tentang keselamatan, damai sejahtera Natal ya. Itu sebenarnya bicara tentang Allah yang Maha Besar datang ke dalam dunia mencari manusia berdosa. Ya, ini yang membedakan orang yang percaya pada Kristus ya. Karena kalau kita bicara tentang keyakinan manusia kan manusia berkata kita harus cari Tuhan. Ya. Kepercayaan manusia itu manusia yang berdosa mencari Allah yang Maha Kudus. Tapi Natal itu mengatakan Allah yang Maha Kudus datang ke dalam dunia mencari manusia berdosa. Jadi kalau dibikin semacam kayak panahnya yang namanya kepercayaan manusia, keyakinan manusia, upacara-upacara yang dilakukan oleh manusia itu usaha manusia yang di bawah, panahnya ke atas mencari Allah yang Maha Kudus. Tapi iman Kristen kalau kita kenal istilah yang namanya anugerah ya. Kita mengenal istilah yang namanya grace. Ya, itu satu karya Allah yang mencari manusia berdosa supaya manusia berdosa itu diselamatkan. Dan itulah yang namanya keselamatan dalam Kristus. Ya, jadi Natal itu adalah
Allah yang Maha Kudus mencari manusia berdosa supaya manusia berdosa itu diselamatkan. Yeah. Ya, itu sebenarnya intisarinya supaya manusia mendapatkan keselamatan. That's the real meaning ya, of Christmas. Jadi Christmas bukan sekedar baju baru, dekorasi, pohon Natal. Ya, kita di gereja kalau bikin acara Natal kita ribetnya tuh cuma soal di acara, konsumsinya, makannya, ya enggak. Kita ribetnya siapa yang nyanyi, siapa yang mesti tampil, biasanya waduh, ya padahal kadang-kadang makna Natal yang sesungguhnya kita missing di situ. Allah yang Maha Kudus justru yang mencari manusia. Ya, itu dia. Ya. Tapi sebelum ke topik ini berarti kita harus tegaskan ya Pak ya. Kelahiran Yesus itu, Yesus betul-betul Allah yang menjadi manusia ya. Betul. Bukan manusia yang jadi Allah. Sebab sekarang banyak yang pelintir-pelintir begini nih Pak. Kita harus tegaskan dulu nih Pak. Ya, itu karena dia cuma mungkin pakai Alkitab bacanya cuma sepot-sepot. Sepocong. Itu masalah terbesar kadang-kadang. Ya, makanya jadi saya mengatakan kesimpulan dari seluruh isi Alkitab. Ya, kalau bahasa kerennya kalau kita memahami kebenaran firman Tuhan secara komprehensif, ya, secara menyeluruh. Ya, sebenarnya kan nubuatan pertama kali kedatangan Kristus kan Kejadian 3:15 kan. Iya. Gitu, ya. Nah, dari situ kita sudah tahu, bahkan berkali-kali kita menemukan ungkapan yang Yesus sendiri katakan, ya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya. Ya, belum lagi kalau kita ya orang kalau belajar kristologi ya di sekolah teologi kan mempelajari biasanya dari Yohanes 1 ayat 1 ya, nah, gitu ya, yang mengatakan pada mulanya adalah firman, gitu ya. Pada ungkapan itu kan selalu dikatakan kalau orang yang ahli nih bahasa aslinya tuh ya di situ kan hologos ya tonteon gitu ya kan, jadi tidak ada ini istilah artikelnya, jadi keberadaan logos itu ya tidak berawal sesungguhnya, gitu. Karena kalau dalam bahasa yang pakai artikel the misalnya dalam bahasa Inggris the ya itu kan menunjukkan sesuatu yang tertentu gitu ya. Tapi ungkapan logos dalam Yohanes 1 itu ya tidak tertentu, itu menunjukkan keilahian dan keberadaan Kristus yang kekal gitu ya. Jadi setuju sekali ya, kita harus hati-hati karena kadang-kadang orang tuh kutak-kutik ayat Alkitab saking bingungnya mau khotbah apa ya biar seru nih ya. Kadang-kadang di gereja nih ya Pak Peseruli nih kadang-kadang nih ya nih ngomong-ngomongan gitu ya. Kadang nanya juga nih sama teman-teman pengkhotbah nih, duh khotbah apa yang seru ya gitu ya, biar jemaat mau datang dan mau dengar khotbah gitu ya. Hati-hati ya, nggak nyari yang seru tuh ntar kayak kita jebak dalam film-film Hollywood ya, cari film yang seru-seru katanya orang, tapi kita mesti mengajarkan jemaat tuh mempercayai firman Tuhan, mempercayai kebenaran firman Tuhan, itu yang harus dimiliki oleh orang percaya kan gitu. Nih kalau yang saya dapat dari Pastor Pak Amos tadi itu Pak Amos ngomong ya, saya nangkapnya jadi begini, ingat ya bahwa Natal itu bukan soal perayaan itu kan ya, tapi Natal adalah suatu tantangan, suatu tantangan seperti apa yang ditulis di dalam Ibrani 11 ayat 16 begini. Ditulisnya begini, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Adakah Natal ini membuat kita merindukan tanah air yang lebih baik? Tanah air surgawi? Ataukah kita cuma kepikiran soal baju baru kita? Soal gimana caranya kita ngadepin tahun depan? Apakah kita pusing cuman gara-gara kita mikir, ini mau kemana kita nih 1 tahun nih? Mau tenggelam di mana nih selama ini sama 1 tahun depan ini? No, apakah itu? Apakah kita merindukan tanah air yang baru? Supaya kalau kita merindukan tanah air yang baru, ini Ibrani 11 luar biasa. Kalau kita merindukan tanah air yang baru, dikatakan begini, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia Allah telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Apakah hidup kita di Natal ini dan dalam hari-hari kedepannya membuat Allah tidak malu? Nah ini Natal adalah suatu tantangan gitu ya. Allah udah datang ke kita. Tapi apakah kita kemudian setelah didatangi Allah, hidup kita ini tidak membuat malu Allah? Ayo. Widih, ngeri ini. Natal itu lebih bersifat penampilan kita di hadapan manusia. Kalau sekarang kan ya. Jadi saya ingat dulu di rumah kami itu pohon Natalnya nggak ganti-ganti. Nah, adik saya yang protes ke mama saya, "Mah, kok pohon Natalnya nggak ganti-ganti, gini-gini aja gitu." Saya pun juga sebenarnya memprotes, cuma nggak berani gitu. Jadi kita tuh Natal sibuk dengan
tadi ya ungkapan yang Pak Pastor Ruli katakan, ya gimana sih hubungan kita sama Tuhan? Ya, kita memuliakan Tuhan nggak? Ya, apakah hidup kita di hadapan Tuhan itu berkenan nggak? Natal itu lebih bersifat kayak ya semacam kayak penampilan baru, ya nggak pas kita pikir nanti ada keluarga datang kita mesti sajikan makanan yang gimana gitu. Ini nggak salah loh kalau ada kue di rumah. Bagus, bagus ya. Tapi kadang-kadang jadi missing, gitu, ya enggak. Karena saya kemarin sempat browsing di internet, baca beberapa hasil survei ditulis dalam jurnal. Gimana gitu, tuh? Ya. Jadi ada seorang peneliti namanya Dr. Asep Saifuddin MPD, ditulis dalam jurnal Sosial Budaya. Ini 2015 jurnal ditulis. Judulnya Natal sebagai Budaya Konsumerisme. Jadi jurnal ini membahas bagaimana perayaan Natal pada masa kini telah menjadi budaya konsumerisme. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang berlomba-lomba untuk membeli barang-barang baru, terutama pernak-pernik Natal untuk merayakan Natal. Konsumerisme ini katanya dari penelitian Dr. Asep ini menimbulkan dampak negatif seperti pemborosan hutang dan stres. Bahkan ada lagi satu jurnal di 2020, judulnya Perayaan Natal Antara Kegembiraan dan Kemiskinan. Waduh. Nah, jurnal ini membahas bagaimana perayaan Natal dapat menimbulkan kemiskinan, terutama bagi masyarakat miskin. Waduh, iya nggak? Hal ini terjadi karena masyarakat miskin harus mengeluarkan banyak uang untuk merayakan Natal, seperti membeli makanan, pakaian, dan hadiah. Kemiskinan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat miskin seperti stres, depresi, dan putus asa. Jadi ternyata makna Natal udah bergeser. Nah, itu yang tadi disinggung tuh Pak Pastor Ruli, ya, bahwa kita lebih menekankan supaya dilihat orang gitu ya, gengsi, ya. Kayak saya ingat dulu rumah tuh mesti dicat, ya, karena orang Ambon kalau Natal rumahnya nggak dicat tuh bisa diomongin katanya. Satu RT, satu kelurahan, satu kecamatan gitu ya, nggak pakai baju baru ke gereja, nggak gimana gitu ya, nggak. Jadi kita sudah bergeser, gitu. Itu terjadi. Malah ada survei ini survei di Amerika Serikat, saya kemarin juga baru browsing nih, dari studi Lifeway Research ini 2018. 65% orang Amerika mengatakan bahwa Natal seharusnya lebih banyak bicara tentang Yesus. 65%. Namun 2 dari 3 orang di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Natal harus lebih banyak bicara tentang Kristus, kebanyakan ketika ditanya detail Natal, kisah Natal, ini kisah Natal, ya, tentang kisah kelahiran Yesus, hanya 22% mengatakan mereka dapat menceritakan kisah Natal yang terdapat dalam Alkitab secara akurat, cuma 22%. 31% mengatakan mereka dapat menceritakan kisah Natal tapi nggak bisa detail, ya, ada salah-salahnya gitu. 25% hanya bisa memberikan gambaran umum secara singkat, dan 17% mengatakan mereka nggak tahu apa-apa tuh tentang Natal. Kisah Natal kayak gimana ceritanya. Di Amerika loh ini. Di Amerika 2015. 2022 ada survei lain, ya, yang mengatakan orang Kristen, ya, di Amerika Serikat, masyarakat Amerika pada umumnya 84% berpikir bahwa orang Amerika telah melupakan makna Natal yang sebenarnya. 84%. Ya. Ini angka yang sangat-sangat signifikan kalau ngomong angka 84%. Jadi sebenarnya kita semakin kesini itu makin kehilangan makna Natal. Ya. Ini saya ketemu lagi nih hasil survei membandingkan ini survei 2014 dan 2017. Ya. Jadi survei ini dari Pew Research Center, ini salah satu badan riset yang punya kredibilitas yang baik di Amerika Serikat. Judulnya Declining Majority of Americans Believe Biblical Christmas Story Reflects Historical Events. Jadi ada semacam penurunan, declining keyakinan. Jadi dia tanya nih, Jesus was born to a virgin. Yesus lahir dari seorang perawan. 2014 yang setuju dan percaya 73%. 2017 66%. Turun. Terus ditanya lagi, Yesus lahir di Palungan. Ya. Yang percaya tahun 2014 81%. Ya, 2017 75%, turun.
Terus ada orang-orang Majus yang membawa hadiah kepada Yesus. Yang percaya ada orang-orang Majus. Ini survei 2014, 76%. 2017, 68%. Ya. Terus ada yang namanya malaikat yang memberitakan kelahiran Yesus kepada para gembala. Ya. Yang percaya ada kehadiran malaikat itu 70% tahun 2014. 2017 67%. Ya. Jadi secara keseluruhan penurunannya orang-orang di Amerika Serikat ini surveinya semakin kesini disimpulkan makin tidak percaya ya berita atau kisah Natal yang dalam Alkitab gitu. Malah ada istilah sekarang yang saya baca juga bahwa sekarang Natal itu udah identik dengan holidays. Ya, makanya mereka tidak mengatakan Merry Christmas lagi, Happy Holidays. Ya. Jadi identik dengan liburan gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya dapat kesempatan studi di Amerika kan, saya 2 kali merayakan Natal. Ya di Cleveland, Tennessee. Ya, saya ingat tuh, kan Natal kan mesti ke gereja. Tapi kan kota di mana saya tinggal, kota Cleveland, Tennessee, itu kan kota pelajar. Tiba-tiba saya dengar pengumuman, ya kira-kira berapa minggu sebelum Natal, bahwa nanti tanggal 25 Desember nggak ada ibadah. Karena kenapa? Karena jemaatnya semua pada liburan. Gitu. Kebanyakan mahasiswa di kota itu, jadi semuanya liburan. Jadi saya tanggal 25 tuh ada rasa bersalah. Nah, di rumah aja gitu ya, nggak? Ya, karena waktu itu kan tahun 90-an ya, belum ada yang namanya YouTube yang kita bisa akses untuk ibadah ya. Gitu. Jadi, wah, kok Natal malah liburan? Betul. Ya. Apalagi kan dekat dengan tahun baru gitu ya, jadi betul-betul yang namanya satu liburan panjang ya, sama seperti kita di Indonesia ya, lebaran gitu ya. Jadi meaningnya tuh sudah betul-betul bergeser dan itu dibuktikan dari berbagai macam survei gitu. Jadi topik kita pada Natal kali ini sangat penting karena jujur saja banyak orang juga mungkin ngaku Kristen ya, ya seperti saya dulu ngaku Kristen. Saya ke gereja cuma untuk menunjukkan saya ini Kristen, ya. Tapi ya gitu tadi, ya. Bagaimana nih tentang hubungan kita dari Tuhan, ya, tantangan dari ya Tuhan. nggak ada hubungannya. Jadi cuma mau ya udahlah untuk supaya saya ini Kristen menenangkan hati itu ya, nggak ada takut ada yang rasanya kurang gitu ya, nggak gitu. Malah hasil survei lagi nih, ya saya kemarin browsing karena saya ingat tuh. Ya, ini pengakuan dosa ya nggak apa-apa ya, nah, gitu ya. Dulu saya pertama kali itu minum minuman keras itu pas lagi suasana Natal. Tetangga saya orang Ambon, ya gitu. Jadi pas Natalan saya ingat karena tetangga saya tuh punya anak laki-laki 5. Wah, kalau laki-laki 5 semua udah tanda petik Ambon kan jagoan semua dah gitu ya. Waduh, ya ada beberapa yang lebih dewasa daripada saya, usianya lebih tua daripada saya. Saya ingat tuh. Ya, saya belum pernah tuh ngerasain yang namanya minuman keras ya, walaupun cuma bir waktu itu saya ingatnya. Zaman itu ada yang namanya apa angker bir apa gitu ya. Saya ingat tuh. Ya pas kita Natalan kumpul ya. Atau dikeluarin tuh minuman. Nah, saya kan belum pernah coba. Langsung saya ingat tuh, ada om saya. Nyong. Nah, nyong itu bukan monyong ya. Nyong. Natal, minum. Ya. Jadi Natal minum gitu. Saya nggak lupa tuh kalimat. Natal minum. Jadi identik dengan yang namanya kita minum. Dan nyata hasil survei dari UGM tahun 2022 menunjukkan bahwa minuman keras merupakan salah satu tradisi dalam merayakan Natal di Sumatera Utara, Minahasa, Maluku, dan Papua. Ya. Lembaga Penelitian Agama dan Filsafat UKI, Universitas Kristen Indonesia 2019 menemukan bahwa 40% umat Kristen di Sumatera Utara pernah mengkonsumsi minuman keras. 40%. 25% diantaranya mengkonsumsi minuman keras pada saat Natal. Di Minahasa, Sulawesi Utara, Universitas Samratulangi tahun 2020 menemukan ya bahwa 30% umat Kristen di Minahasa pernah mengkonsumsi minuman keras dan 20% diantaranya mengkonsumsi minuman keras pada saat Natal. Di Maluku, ya Unpati, Universitas Patimura 2021 menemukan 30% umat Kristen di Maluku pernah mengkonsumsi minuman keras. Sopi, ya itu minumannya ya. 15% diantaranya mengkonsumsi minuman keras pada saat Natal.
Di Papua, ya, Uncen, Universitas Cendrawasih 2022 menemukan bahwa 25% umat Kristen di Papua pernah mengkonsumsi minuman keras dan 10% diantaranya pada saat Natal. Ini ya, kalau memang apa yang disampaikan sama Pak Amos ini kan memang hasil penelitian. Tapi nggak usah lihat-lihat jauh-jauh penelitian memang ya. Kalau kita ngeliat sekeliling kita, memang benar sih. Itu apa adanya. Iya. Nah, suatu kali saya juga pernah nih. Jadi gini loh, Natal tuh menjadi suatu sarana atau kesempatan atau waktu membuat kita menjadi konsumer. Pengennya belanjanya gitu ya, kepengennya nikmatin hari Natal dengan beli makanan dan lain-lain. Nah, Natal menjadi mengenai diri kita, bukan mengenai Tuhan. Suatu kali pernah ada waktunya Natal saya sama sekali nggak punya uang, minus malahan, bukan nggak punya uang, minus. Kalau saya pergi ke gereja di Indonesia, di Indonesia, saya mau pergi Natal waktu itu. Kalau saya pergi dan hari itu saya di jadwal pelayanan, uang saya cuma ada 50.000 Pak. Waduh. Kalau saya pergi ke gereja, mobil saya aja hari itu disita. Waduh. Kalau saya pergi pelayanan ke gereja Pak, saya naik taksi. Pulang ditambah persembahan, uang saya habis Pak. Tekor ya? Tekor. Sementara anak waktu itu nggak punya susu. Waduh. Nah itu suasananya suasana Natal hari itu. Saya ingat betul betapa rasa itu nyakitin. Dan memang bisa nyakitin sih. Jadi saya juga bisa memahamin kalau ada teman-teman saudara-saudara yang Natal ini dalam kondisi susah. Tapi rasa sakit itu jangan kita buat menjadi suatu perubahan makna Natal loh. Makna Natalnya bukan di situ. Selama kita masih bisa minum air, anak saya waktu itu saya bilang gini, kalau dia nggak bisa minum susu, minum air ledeng, minum air keran aja. Anak-anak itu gede kok sampai sekarang, nggak ada masalah kok. Otaknya nggak keganggu apa nggak keganggu kok. Hari itu kita nggak punya uang bener memang, tapi hari ini kita punya 75.000. Waktu itu kita nggak punya 50.000. Sekarang 75.000 kita ada. At least kita bertahan hidup sampai sekarang gitu. Jadi kalau hari itu kita dalam kondisi sedih, it's okay. Tuhan besertamu, it's okay. Jadikan Natal ini bukan sekedar suasana sedih atau suasana seneng, tapi suasana tantangan, di mana makna Natalnya itu adalah panggilan supaya Allah memandang kita dan bangga sama kita. Amin. Ya, itu bukan soal minuman kerasnya, bukan soal kue-kue yang kita bisa sajiin. Mungkin kita nggak bisa sajiin, mungkin kita nggak bisa sajiin. It's okay. Mungkin tahun ini nggak bisa, tahun depan mungkin bisa. It's okay. Bang, aku mau menanyakan untuk ngebalance-nya nih Bang. Pak Amos, jadi gini. Untuk orang yang merayakannya, ya, atau kita yang mau merayakannya, harusnya gimana sih cara gereja merayakannya, cara orang-orang Kristen merayakannya gitu loh. Jadi kita tuh dalam gereja seringkali terjebak dengan yang namanya tradisi, kebiasaan. Yang kayak saya tadi misalnya cerita, ya kita punya tradisi Natal mesti begini, ya. Pak Pastor Ruli juga tadi ngomong Natal tuh mesti begini, mesti begitu, ya. Nah, kita tuh selalu mengajarkan untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Gitu. Itu yang tadi Pak Pastor katakan. Ya, ada uang 50.000, 75.000, kita nggak bisa beli. Kalau Natal kan dulu, ya mesti beli minuman yang berwarna. ya, berwarna. Kalau nggak merah, ya apalah ya. Ya apalah, nggak boleh bening. Tadi minum air putih, air keran pun nggak ada masalah. Kita bening nih. Kita bening gitu. Sehat. Yang bening. Kita udah takut sama minuman warna Pak sekarang. Ya, jadi saya ingat dulu ya, justru sebenarnya Natal itu ya menjadi satu sarana buat kita supaya lebih menyebarkan kasih Tuhan. Jadi yang tadi Pak Pastor Ruli katakan tuh betul. Ya, it's about God. Ya, gimana kasih Tuhan itu kita bisa sebarkan lebih banyak lagi. Dan saya pun juga dalam pelayanan selalu ngomong, kita konsumsi kita babat habis, ya enggak. Kita lebih banyak bisa membagikan sesuatu kepada masyarakat sekitar kita, itu contoh. Wow. Ya enggak. Gitu. Natal misalnya, saya bilang sama jemaat, ayo ajak jiwa-jiwa lain, ya, yang lagi susah, ya.
tema Natal pun juga kita nggak mau bikin sesuatu yang kedengarannya keren, sophisticated, di awan-awan, bahasa teologi yang keren, yang orang baca ini apaan ya, gitu. Transenden menjadi imanen. Oh, temanya gitu. Ya, orang baca mabok. Imanen antropologis, kristologis. Antropologis. Ya, apa ibu-ibu di gereja tanya, itu jenis makanan apa tuh pendeta? Itu jual di mana ya? Gitu ya. Yang aneh-aneh gitu ya. Tema kita, tema yang menyentuh. Ya, jadi hal yang pertama kita merayakan Natal adalah kita harus berpikir ya bagaimana kasih Natal, berita Natal itu harus disebarkan. Ya, Natal pertama itu sampai ada malaikat yang datang. Kalau kita bicara tentang Natal tuh nubuatan dalam Alkitab tuh dari Kejadian 3 sudah dinubuatkan. Ya, jadi itu message yang sangat penting. Itu yang tadi saya tekankan, intisari ya dari kebenaran firman yang kita baca dalam Alkitab. Itu berita keselamatan yang dinyatakan dengan kedatangan Kristus dalam dunia. Jadi kita mesti berpikir seperti itu. Itu yang dulu pernah saya lakukan. Saya pernah 4 tahun lebih di Jawa Tengah pelayanan daerah Klaten ya, gitu. Justru saya ingat tuh kalau Natal tuh Pak Kades ya kita bilang, Pak Kepala Desa justru mengizinkan kita tuh bikin tenda. Ya, dulu pelayanan kami tuh hanya di sebuah rumah pos PI kecil untuk keluarga ya. Pas kita minta izin untuk bikin tenda karena kita mengundang lebih banyak, mereka dengan sukacita mau datang gitu. Bahkan teman saya di desa lain di daerah Klaten putar film ya, film tentang kelahiran Yesus ya. Tentang Yesus itu diizinkan ya, karena mereka berkata ini Natal gitu ya. Nggak boleh ya waktu itu ya, tahun saya ingat tahun 85 sampai tahun 90 kan saya pelayanan di Jawa Tengah ya. Saya ingat pada waktu itu tuh yang namanya toleransi ya, beragama ya begitu tinggi ya di Jawa Tengah ya. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Waktu itu tuh Pak Kades sampai hadir ya. Saya sampai undang teman saya yang bisa bahasa Jawa halus, khotbah dalam bahasa Jawa yang orang bilang tuh kromo inggil ya, mengkhotbahkan ya, bahkan ada gereja yang bikin wayang ya, wayang kulit cerita Natal gitu ya. Nah mungkin itu yang nomor satu kita mesti pikirkan dan mesti berbagi kasih ya, ya untuk menghindari budaya konsumerisme ya, karena ini kalau kita mau jujur ya, budget Natal paling besar tuh kan dikonsumsi gitu ya, enggak ya, kita sampai bentuk panitia khusus gitu ya. Nah saya pernah diundang di satu gereja di Jawa Tengah tuh acara Natal ya, bukan di tanggal 25-nya tapi mendekati tanggal 30 saya ingat pas saya datang. Itu yang namanya bagian konsumsi luar biasa ya enggak. Ya sampai saya ingat saya makan tuh ampun udah nggak kuat ya enggak. Tapi karena mereka udah sibuk menyediakan makanan harus kita makan. Aduh, saya bilang ini apa? Ini itu yang namanya Natal gitu ya. Tapi bukannya berarti tidak boleh ada konsumsi ya Pak ya? Boleh. Ya, balance ya. Boleh ya enggak. Makanya saya kadang ini joke ya, pernah satu perusahaan undang saya acara Natal kantor. Ini perusahaan mungkin ya pimpinannya banyak orang Kristen, jadi dari perusahaan ini dibuat budget khusus untuk Natal. Panitianya minta saya dan saya ingat tuh berapa hari sebelum Natal panitianya telepon saya. Ya. Mohon maaf Pak Pendeta, minta maaf. Ya saya tanya kenapa? Saya pikir mungkin dibatalin gitu ya, nggak apa-apa lah ya kan, mungkin ya kadang-kadang kan gitu mereka pindahin tanggal gitu atau gimana ya. Mohon maaf Pak Pendeta. Iya kenapa? Ini supaya kami jangan menyinggung perasaan Pak Pendeta. Aduh apaan nih gitu ya. Kok pakai menyinggung perasaan? Iya, kami mau tanya nih, kami mesti sediakan budget berapa nih buat Pak Pendeta katanya. Karena Natal lagi. Natal. Saya kaget kan, saya juga sampai nggak bisa jawab gitu ya. Gitu ya, mau jawab kan nggak mungkin kan, kita hamba Tuhan kan. Mulai ini karena anugerah gitu. Saya tanya kenapa? Iya sebab kami di perusahaan sudah menyiapkan budget, jadi kami mau menyediakan budget khusus buat Pak Pendeta supaya jangan ada perasaan gak enak deh Pak Pendeta. Terus saya bilang, saya ini pendeta bukan petinju. Kalau petinju itu sebelum naik ring tanya dulu bayarannya, baru kubukin orang di atas ring. Saya ini hamba Tuhan, nah ini sebuah anugerah. Ya, gak usah dipikirin. Ya enggak, sediain aja air putih dan kawan-kawannya. Masa Natal nggak ada konsumsi gitu ya.
Pasti ada konsumsi. Oh iya, baik Pak Pendeta, baik. Ya jadi tetap ada konsumsi, ada kemeriahan, tapi kita nggak boleh miss karena konsumsi atau ya kita bilang beneran, mohon maaf kadang-kadang juga ya. Ini saya dengar ada artis yang dulunya ini cerita nih beneran nih, ini artis dia cerita dia dulu kalau Natal itu kesempatan buat dapat uang lebih banyak, gitu ya, pasang tarif karena dia dulu belum hidup baru dalam Tuhan, belum ngerti pelayanan, gitu. Jadi kalau gereja undang dia pasang tarif, gitu. Ini kesempatan juga, sehingga akhirnya ya kami pun juga pernah ngundang ya penyanyi ya nggak boleh sebut nama ya, papan atas Indonesia lah, pengen undang sekali-sekali. Terus tim di gereja hubungi ya, pas denger ternyata ditanya mau berapa lagu gitu ya. Kenapa? Ya itu tergantung dari lagunya. Kalau lagunya sekian bayarannya, lagunya sekian. Terus nanti lagunya mau kayak gimana? Karena kalau lagunya berkaitan dengan Malam Kudus, ya nggak mesti lagu ini, itu lagu susah, itu lain lagi gitu ya. Asik. Ya. Lapor sama saya bilang ya nggak usah deh ya nggak usah ada artis-artisnya ya nggak. Yang penting Tuhan hadir itu lebih penting. Jadi tetap kita bilang ada yang namanya kita bilang perayaan kan, kalau di acara Natal kan kita memisahkan antara ibadah dan perayaan. Iya. Ya, perayaan tuh ada talent show, anak-anak pun juga senang ya. Seperti di gereja kan anak selalu nanya ya kita boleh tampil nggak Om? Kita mau ada begini, kita ada begitu, silakan ya nggak. Yang ibu-ibu juga mau begini, mau pada choir, ada kur, nyanyi gitu, silakan gitu ya nggak. Bahkan juga kadang-kadang ada jemaat yang punya usaha makanan ya nggak, nanya Pak kita boleh sumbang makanan nggak buat konsumsi Natal? Boleh dengan senang hati, tetap ya nggak. Kita mau ada suasana yang lebih semarak, berbeda ya nggak. Kita mensyukuri juga dengan ya masa sih kita masuk rumah baru ya, kita syukuran ada makanan, masa Natalan nggak ada makanan gitu ya nggak ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah cuma sekali lagi the meaning of the real meaning of Christmas itu harus benar-benar kita miliki. Saya tuh suka tadi dengan Pak Amos bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Berarti yang namanya perayaan Natal itu kalau memang kita sedang tidak ada juga tidak perlu jadi minder, betul, ya Pak ya. Betul. Ketika kita ada, kalau ada yang mau beli baju baru ya beli aja, tapi tidak perlu berlebihan atau jadi sombong atau dengan tujuan mau pamer show off gitu ya Pak. Jangan sampai pakai kartu kredit kita jadi ngutang. Nah itu dia. Gitu. Ini kan yang terjadi ya. Ini survei juga yang saya baca itu penggunaan kartu kredit selama Christmas itu meningkat tajam. Karena orang pikir ya udah yang penting baju baru, kita gesek gitu istilahnya. Padahal nanti tahun depan pas ditagih kita kaget-kaget. Gitu. Nah, Pak, ini kalau saya sebagai tunggu dulu. Ini kalau saya rangkumin dulu nih apa yang Pastor Amos bicarain tadi. Kalau Allah mau bangga, supaya kita membanggakan kepada Allah. Oke, perayaan oke, no problem, ya kan? Nah, saya ingetin tulisannya Paulus di Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah ini harus penting. Ini penting, jangan lupa. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang kita mesti lakukan? Nih Natal ini ya, lebih dari sekedar perayaan, konsumsi, undang artis dan lain-lain. Which kalau memang kita mampu silakan. Tapi lebih dari itu, nih, jika kita punya karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Untuk menasihati, kalau memang kita punya karunia menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Itu yang harus kita galakin gitu. Oke, lanjut Mas Wigan. Pak Amos, kalau saya sebagai hamba Tuhan ya, saya tuh selalu excited banget kalau khotbah Natal. Kenapa? Gini, instead of daripada, saya tahu memang kalau Natal itu kan pasti lebih rame nih. Yang sepi juga biasa penuh. Ya, nama kursi, pasang tenda. Gereja yang biasa sepi pun itu bisa sampai penuh, sampai ngebeludak kemana-mana ya. Ya memang banyak yang suka quote and quotes kayak nyindir lah, kemana aja nih pada nih, sekarang pada datang gitu ya kan.
Tapi justru saya selalu melihat Natal itu sebagai sebuah kesempatan, Pak, betul. untuk kita memberitakan Injil. Ya. Kasih tahu ini Allah yang menjadi manusia untuk datang kepada manusia yang berdosa gitu. Sebab saya tahu memang banyak orang yang kristal tadi kan, Kristen Natal, kapal selam. Nah, munculnya cuma pas di Natal. Nah, justru saya melihat itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Betul. Ya. betul, setuju sekali. Jadi ya seperti tadi saya juga cerita di Jawa Tengah, itu kesempatan juga supaya orang belum pernah dengar Injil. Kami ingat tuh waktu kami putar film Yesus ya. Setelah itu kami berkunjung ke rumah warga di satu desa ya di Klaten. Ya, sampai hari ini saya ingat nama desanya. Itu. Dan ketika kami berkunjung dan mereka seperti kayak kaget. Gitu. Kenapa kagetnya? Nonton film Yesus secara lengkap. Gitu. Mereka sampai berkata, kenapa ya yang namanya Yesus itu ya orang baik kok dibunuh ya, begitu, dipentengi ya gitu istilah Jawa ya. Wah, mereka nyimak gitu. Ya kita mulai cerita itu karena Tuhan mengasihi kita manusia berdosa, kita yang harusnya dihukum, kita yang harusnya disalib Pak. Ya, tapi Tuhan yang ganti kita. Ya walaupun pada waktu itu mungkin nggak langsung mau, ya saya mau jadi Kristen, saya mau percaya gitu ya. Tapi minimal mereka mendapatkan kepatri dalam hatinya cerita itu ya. Itu message yang mungkin selama ini mereka menganggap yang namanya Kristen ya ke gereja, Kristen ya ada salibnya, Kristen Natalan gitu ya. Tapi message-nya itu, saya ingat saya mengundang pengkhotbah yang bisa bahasa Jawa halus. Ya, waktu dia ngomong pun juga saya nggak ngerti ini ngomong apa gitu ya. Dia pakai bahasa Jawa dengan gitu menjelaskan dan saya lihat respon orang-orang yang mungkin baru sekali karena diundang dan biasa kalau orang Jawa biasanya kalau diundang ya mereka menghargai undangan kita, mereka datang dan mereka menyimak ya, mereka mendengar gitu ya. Jadi memang harusnya kita exciting ya. Pak Pastor Wigan setuju tuh. So, harus kita exciting gitu. Tapi kadang-kadang justru ya ini pengalaman aja ya. Pas Natal khotbah kita dipersingkat. Oh iya benar. Ya apalagi kalau acara di acara-acara kantor di kementerian. Ini pengalaman ya. Saya pernah khotbah sudah dibilang Pak Pendeta nanti khotbah 15 menit aja ya. Waduh. Buat saya 15 menit tuh kayaknya baru pengantar tuh. Baru pendahuluan masuk sedikit tuh. Belum apa-apa. Ya 15 menit sampai 20 menit ya. Nanti kami kasih kode. Ya, ya. Ini di sebuah kementerian nih, ya. Gitu. Kalau disebut ya kementeriannya ya. Baru khotbah, saya nggak lupa itu. Tiba-tiba ada secari kertas masuk. Saya odorin. Jadi saya baca. Ya, mendap-mendap ini panitia ya kasih kertas. Tulisannya saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Mohon maaf Pak Pendeta. Saya ingat tuh, saya belum sampai 10 menit. Ya enggak. Kan dia bilang 15 sampai 20 menit. Belum sampai 10 menit. Mohon maaf Pak Pendeta. Bisakah ya diselesaikan khotbahnya? Karena Pak Menteri sudah hadir. Dan Pak Menteri akan memberikan sambutan gitu ya. Saya lupa waktu itu gimana khotbah saya judulnya adalah kacau balau. Gitu dan betul saya lihat ya kan biasa pejabat ada ajudannya ya ajudannya mulai masuk ya udah siapkan tempatnya ya di depan gitu ya lihat wah betulan nih serius nih udah ya nggak karena saya mau berdamai dengan panitia ya saya nggak mau mic-nya dimatiin lampunya dimatiin ya sudahlah ya nggak saya sudahilah khotbah saya dan saya rasa itu salah satu khotbah terburuk saya message-nya nggak nyampe gitu ya gitu jadi mestinya kan kita exciting ada banyak orang yang mesti mendengar berita Natal kasih Allah yang menyelamatkan ya karena itu kesempatan buat kita orang-orang yang kristal, orang-orang Kristen kapal selam, Kristen yang ya mohon maaf ya seperti saya juga dulu ya Kristen yang karena Natal ya ke gereja gitu ya tapi kita miss gitu ya dan ya singkat cerita pada waktu itu saya ingat ya acara tuh ya, 2,5 jam sampai 3 jam
Ya, saya mungkin khotbah cuma 10 menitan gitu ya, karena di cut gitu ya. Yang lainnya tuh ya memang ada artisnya, penyanyi top gitu ya, menteri yang kasih sambutan segala macam, dan judulnya pertanyaan apakah ini yang namanya satu Natal. Natal. Yes. Itu ya hampir 3 jam gitu ya. Dan saya termasuk orang yang mendisiplinkan diri ya, tidak mau meninggalkan acara sebelum selesai. Gitu ya. Saya datang lebih awal, ya nggak akan dipesan-pesan, Pak kita ada acara mulai begini karena nanti Pak Menteri datang karena begini. Ya gitu. Waktu itu Natal juga bersama dengan juga dari pastor gereja Katolik, ya nggak gitu ya. Nah, saya ingat saya yang menyampaikan firman Tuhan, pastornya yang doa syafaat gitu ya waktu itu. Ya, tapi ya cuma segitu aja. Gitu ya. Sisanya jadi tetap bertahan di situ selama 3 jam. Saya 3 jam bareng sama Romo. Ya, tengok-tengokan aja. Saya lihat Romonya juga udah gelisah. Karena terus terang aja kalau Natal kan kita sibuk banget ya. Gitu. Saya ingat juga waktu itu seharian juga ada acara gitu ya. Tahan saya malam. Ya, malam baru pulang ya, tapi nggak boleh tapi sungguh-sungguh ya. 20 menit pun dipotong jadi 10 menit. 10 menit. Yeah. 3 jam di situ cuma 10 menit gitu ya. Nah, ya. Romonya lebih singkat lagi karena Romonya berdoa. Romonya mungkin doanya udah ditulis, nggak tahu tuh. Oke. Ini dipesan-pesan juga 30 Romonya. detik aja ya. Mungkin Romonya lebih pendek daripada saya. Iya. Ini ya, jadi makna Natalnya jadi bergeser sekali ya. Jadi sekedar memang di dalam perayaan Natal tuh ada ibadah, ada perayaan. Tapi janganlah ibadahnya terus jadi dipotong-potong ya. Nah, perayaannya yang jadi lebih. Bicara keseimbangan tadi. Ya, kalau kita bilang kita makan di restoran, main course-nya tuh yang mana tuh main course-nya? Main course harus tetap penyampaian firman Tuhan. Iya. Jangan sampai appetizer membuat kita kenyang. Iya. Masuk ke main course kita nggak menikmati main course. Padahal main course ini yang menjadi unggulan dari restoran itu mungkin. Iya. Ya, nah demikian juga dalam perayaan Natal. Makna sesungguhnya adalah kasih Allah yang menyelamatkan itu orang mesti dengar. Bahkan mesti ada tantangan. Ya enggak. Gitu. Saya setiap kali perayaan Natal di gereja, saya bikin tantangan. Ya, untuk pemulihan hubungan dengan Tuhan. Hidup yang harus kembali dibenerin gitu ya. Jadi Natal adalah tantangan sebetulnya ya. Ya, gitu ya. Dan saya juga bersyukur ada beberapa gereja pas mereka undang saya bilangnya gini, Pak, ini bukan perayaan, ini KKR Natal. Gitu. Saya tanya, maksudnya apa KKR Natal? Ya, nanti ada tantangan, Pak. Ya, suruh maju ke depan, Pak. Wih. Saya tanya, suruh maju ke depan apa? Untuk dapat kue? Enggak. Untuk menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Wow, saya bilang luar biasa. Ya, kita exciting ya, enggak. Gitu. Pesan Natalnya pun juga jelas. Ini bicara tentang keselamatan, bicara hidup baru, bicara tentang pertobatan, bicara tentang pemulihan hubungan dengan Tuhan, bicara hidup yang berkenan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang membanggakan Tuhan. Ya, nah, gitu. Karena kadang-kadang ya orang Ambon nih yang khususnya ya, kalau Natal kita minum, wah kita dewasa, kita dibilang maco ya, mantan copet padahal ya. Kita bilang wah ini baru laki-laki, kita minum tuh baru laki-laki gitu. Okay. Ya, kita bangganya pas kita minum pas Natal gitu. Jauh dari. Jadi geser total. Iya, geser total. Ya, leset gitu ya. Yeah. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir Bang. Ya. Kita di penghujung acara nih. Belum, nggak ada sih udah. Kalau dari saya nggak ada, Pastor Wigan ada apa lagi? Oke, Pak. Jadi ini satu pertanyaan terakhir nih Pak ya. Gimana dengan katakan tradisi-tradisi seperti menghias pohon Natal, kan ada yang menentang juga nih. Katanya, wah itu nggak di Alkitab itu. Budaya kafir. Iya, kafir katanya, kafir. Iya. Jadi begini, sebenarnya kekristenan itu tidak pernah lepas dari budaya. Iya. Ya. Ya. Kita ibadah pun juga sebenarnya ada banyak unsur yang kita bilang tuh unsur budaya dalamnya. Contoh, misalnya kita nyanyi lagu, ya warna musik kita, himne kah, musik kontemporer lah, itu semua dari budaya yang kita ambil. Ya, gitu. Sehingga ada seorang hamba Tuhan yang berkata sebenarnya nggak ada musik Kristen, yang adalah
musik yang ada dalam satu masyarakat diambil dan dijadikan ya bagian dari kekristenan, dipakai untuk memuji Tuhan. Gitu. Ya, bahasa kerennya itu yang disebut dengan kontekstualisasi. Gitu. Nah, orang kan suka mempertentangkan, meributkan. Tanggal 25 Desembernya lah diributin. Ya, beberapa konten-konten di YouTube tuh ributnya di situ, meributkan soal menghias pohon Natal. Kalau Paskah meributkan adanya namanya telur Paskah, lambang kelinci, ini itu yang diributin panjang lebar gitu ya. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara tentang sejarah kekristenan, kita selalu mengadaptasi, mengadop. Ya, gitu ya. Kalau istilah antropologi namanya enkulturisasi, pembudayaan. Ya, makanya kalau kita lihat kekristenan di satu wilayah itu punya ciri khas sendiri, gitu. Kenapa? Karena dia mengadopsi dari satu budaya. Nah, kalau budaya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, bahkan yang namanya kontekstualisasi adalah budaya setempat kita kasih meaning iman Kristen. Contoh misalnya, sejarah tukar kado pas Natal. Emang ada perintahnya? Oh, ada yang berkata kita ngambil dari orang-orang Majus. Enggak. Gitu. Atau di Inggris ada yang namanya Boxing Day, tanggal 26 Desember kalau tidak salah. Boxing Day. Ya, dulu tuh sejarahnya Boxing Day itu adalah di depan orang-orang kaya punya rumah ditaruh box dan orang taruh duit supaya uang itu dikasih buat orang-orang miskin. Tapi sekarang kalau di Inggris Boxing Day itu pertandingan Liga Inggris, gitu. Jadi ada Boxing Day game gitu ya, enggak? Ya, itu kan tradisi yang diambil, ya. Tukar kado, ya, enggak, tradisi untuk memberi, mengadopsi dari kebudayaan di Eropa, ya, ada yang namanya Christmas tree, itu pun juga demikian. Kita kasih makna, gitu, ya, enggak? Jadi sebenarnya sekali lagi ya kita jangan kehilangan makna Natal. Setuju. Jadi adanya budaya yang diadopsi tidak masalah sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Betul. Dan yang paling penting kita jangan sampai kehilangan maknanya. Gitu. Ya. Nah, jangan beli pohon Natal yang mahal banget sehingga pelayanan gereja, misalnya pelayanan diakonia kita korbankan gitu ya. Ya udah, pohon Natal nggak perlu ganti tiap tahun. Ya, bahkan kalau perlu jangan beli dekorasi yang sekarang ya biasa ya. Kita kepancing karena sale bagus gini padahal sebenarnya kita nggak perlu banget gitu ya. Yang penting kita tahu maknanya. Jadi kalau gitu kita mau kasih pesannya apa? Pesannya mungkin begini, kalau kita yang mau ngerayain Natal nggak usah pusing lah, orang yang nuding-nuding itu kafir lah, inilah itu, laksanain aja, rayain aja, nggak ada masalah. Maknanya. Tapi biarlah Natal itu menjadi tantangan bagi kita seperti yang sepanjang acara ini udah kita sebut tadi. Pak, bisa diulangi lagi makna Natal yang sesungguhnya yang tidak boleh kehilangan, Pak. Silakan, Pak. Ini dia, yaitu karya Allah yang maha besar. Yang datang ke dalam dunia dalam Yesus Kristus yang mati di kayu salib, ya, supaya rencana Allah buat kita yaitu rancangan damai sejahtera, ya, bukan rancangan kecelakaan. Itu bicara tentang kata damai sejahtera, itu kan shalom, hubungannya dipulihkan dengan Tuhan. Amin. Itu terjadi ketika kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia itu menjadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Itu makna Natal yang sesungguhnya. Baik. Amin. Terima kasih sekali Pak Amos. Sudah bersama-sama bincang-bincang. Ya, saudara, kami dari WeTalk ingin mengucapkan selamat Natal kepada kita semua. Kiranya kita jangan sampai kehilangan makna dari Natal itu sendiri. Jadi sampai jumpa minggu depan di WeTalk No I But We. Let's talk together. God bless you. Selamat Natal ya.